Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan membuatkan drama terkait dampak media sosial terhadap penyebaran berita hoaks. perkenalkan, nama saya Billy Armanadianto. Nama saya Nazo Putri Sakura. Nama saya Fahirunisa. Nama saya Saskia Indriani. Nama saya Chandra Kurniawan. Nama saya Muhammad Rabi. Lihat dah, ada berita yang viral itu tahu. Berita apa, Sos? Coba lihat. Itu katanya ada kerusuhan di Jalan Damai. Coba lihat di HP lu dah. Iya bener nih, udah banyak juga yang nge-share di medsos. Pasti bener gak sih? Serius? Wah, gue harus sebar ke grup WhatsApp nih. Iya, boleh. Tunggu dulu. Ini berita nggak benar. Kita harus cari kebenarannya dulu. Bener tuh, apalagi kan zaman sekarang zamannya berita hoax. Jadi kalian jangan gampang percaya dong sama media sosial. Apa salahnya sih? Cuma bersusulan aja juga. Kita nggak bisa sembarangan share berita, Bil, tanpa tahu kebenarannya. Apalagi cuma buat seru-seruan doang. Udah gitu, berita ini nggak benar. Kan kita bisa bikin panik orang-orang, Bil. Kalian lagi pada ngapain? Ini si Saskia baca berita kalau udah kerusuhan di Jalan Damai. Udah banyak juga yang nge-share di medsos. Lah, emang berita itu udah berverifikasi kalau berita itu benar? Ini Chandra bilang dari situs yang nggak jelas, jadi kita belum cek lebih lanjut. Udah, daripada ngebahas berita hoax, mending kita bubar aja. Bener tuh, udah ya bubar aja. Ya udah, bubar aja. Faktor penyebab kecepatan dan kemudahan akses. Media sosial memungkinkan informasi disebarkan dengan sangat cepat dan mudah, tanpa memerlukan verifikasi atau kontrol kualitas yang ketat. 2. Kurangnya literasi digital. Banyak pengguna media sosial tidak memverifikasi informasi atau membedakan antara sumber yang kredibel dan tidak kredibel. Yang ketiga, algoritma media sosial. Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial seringkali memprioritaskan konten yang mendapatkan banyak interaksi tanpa memeriksa keakuratan informasi. Faktor pendorong dampak media sosial terhadap penyebaran berita hoaks yang pertama itu, beberapa media menggunakan judul sensasional untuk menarik perhatian yang kemudian dibagikan di media sosial dan memicu penyebaran informasi yang menyesatkan. Yang kedua, orang cenderung mempercayai dan menyebarkan informasi yang mendukung keyakinan dan pandangan mereka sendiri, meskipun informasi tersebut mungkin tidak benar. Yang ketiga, beberapa orang cenderung mencari informasi dengan cepat sehingga lebih rentan terhadap hoaks. Faktor penghambat berita hoax masuk ke dalam sikap masyarakat tradisional konservatif, adat dan kebiasaan yang sulit diubah dapat membuat masyarakat tetap mempercayai informasi yang telah mereka terima, bahkan jika informasi tersebut adalah hoax. Kasus ini termasuk ke dalam teori konflik karena adanya informasi palsu atau berita bohong yang dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Penyebaran juga dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat atau publik terhadap media, pemerintah, ataupun informasi. Hoax juga seringkali menargetkan kelompok atau komunitas tertentu yang sudah menyebabkan diskriminasi, prasangka, ataupun konflik komunikasi. Untuk perubahan sosial berupa perubahan sebagai kemunduran atau regres. Adanya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax yang dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial. Hal ini terjadi karena media sosial memungkinkan informasi tersebar luas tanpa verifikasi yang memadai. Dan seringkali informasi yang kontroversial atau sensasional lebih mudah menarik perhatian pengguna daripada informasi yang valid dan terverifikasi. Dampak perubahan sosial. 1. Sulit membedakan fakta dan hoaks. Penggunaan sering kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang salah karena banyaknya sumber yang tidak diverifikasi. Yang kedua itu menurunkan kepercayaan publik karena hoaks dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap media dan institusi. Ketiga itu dampak ekonomi dan politik. Hoaks dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik seperti pemilihan umum atau kebijakan publik.